Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada segenap saudaraku, sesama warga negara Republik Indonesia, dan khususnya kepada saudaraku kaum muslimin dan muslimat di negeri yang kita cintai ini, selamat berjumpa dan berdiskusi kembali bersama channel kami, yaitu YouTube channel Berbagi Makna 7. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan waktu yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kesempatan ini, lagi-lagi saya ulangi, tidak bermaksud untuk menggurui atau mengkuliahi. Semangat kami adalah satu, yaitu mengajak sama-sama berbagi dalam melakukan kajian-kajian atau pengkajian Islam. Nah, untuk yang sekarang yang kami anggap perlu untuk disampaikan yaitu mengenai syukur. Jadi judul kali ini yang kami sampaikan adalah makna syukur. Hari-hari seperti kita kenal di dalam masyarakat secara umum, syukur ini sering dimaknai hanya sekedar sebuah ungkapan yang maknanya adalah berterima kasih. Jadi kalau kita ada himbauan kita harus rajin bersyukur, itu sekedar dimaknainya dengan rajin berterima kasih. Ketika kita telah memperoleh keberuntungan, kemudian besoknya melakukan sedekah, yang itu merupakan wujud dari rasa syukur, yaitu rasa terima kasih. Itu yang berlaku selama ini secara umum di kehidupan masyarakat hari-hari. Nah, yang ingin saya sampaikan hari ini, bahwa makna syukur itu bukan hanya sekedar ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan dalam sikap yang pasif, hanya merupakan thanks God. Tetapi sesungguhnya kata syukur itu mempunyai makna yang sangat bernilai, yang kalau kita bisa memaknai dan mengimplementasikannya adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena syukur itu harus dimaknai bukan sebuah sikap yang pasif yang hanya mengatakan alhamdulillah saya diberi anak istri rezeki sekian. Yaitu sikap yang pasif. Tetapi mari hendaknya kita memaknai syukur itu sebuah makna dengan perwujudan tindakan yang aktif, yaitu apa? Memberdayakan apa-apa yang ada di sekeliling kita untuk menjadi sebuah manfaat bagi sesama, baik sesama manusia maupun sesama makhluk hewan dan tumbuh-tumbuhan. Itulah makna syukur yang sesungguhnya, bahwa syukur adalah sebuah sikap yang aktif untuk mengenergize apa-apa yang ada di sekeliling kita menjadi sebuah benefit atau manfaat. Pada saudara-saudaraku, khususnya para mahasiswa dan mahasiswi, saya ingin menyampaikan makna syukur yang sesungguhnya ini melalui pendekatan atau analogi matematik sebagai berikut. Referensinya adalah surat Ibrahim, itu surat 14 ayat 7.
Di sana ada satu kalimat yang sangat populer, yaitu la in syakartum la azidannakum. Ada kata-kata la azidannakum, itu di sana berarti ada nun tasjid. Hati-hati ketika kita membaca ayat ada nun tasjidnya. Ini mempunyai makna yang pasti, dan pasti. Sebagai contoh, ketika kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, karena semuanya pasti berasal dariku, kata Allah. Maka pasti dan pasti akhirnya pun semua kembali ke pangkuanku. Penjelasan yang berikutnya kepada adik-adik yang paham betul mengenai matematik, saya bisa analogikan bahwa mana syukur ini bisa dianalogikan seperti halnya jika ada segitiga sama sisi, pasti dan pasti tiga sudutnya sama, yaitu 60 derajat. Artinya kalau ada segitiga, tiga sudutnya tidak sama, pasti dan pasti bukan segitiga sama sisi. Buat orang Jogja, analoginya gampang. Kalau Anda benar-benar orang Yogyakarta, pasti dan pasti mengenal gudeg. Jadi kalau Anda tidak mengenal gudeg, pasti dan pasti tandanya bukan orang Jogja. Orang Cirebon juga sama. Kalau kalian betul-betul orang Cirebon, pasti dan pasti mengenal nasi jamblang. Jadi kalau kalian tidak mengenal nasi jamblang, pasti dan pasti bukan orang Cirebon. Nah, dengan analogi-analogi seperti ini, Ibrahim ayat 7 ini menjamin. Apa statementnya yang ada di Ibrahim ayat 7? Yaitu bahwa kamu kalau pandai bersyukur, pasti dan pasti kubuat kaya. Jadi kalau sekarang kalian belum kaya, pasti dan pasti tandanya kalian belum bersyukur. Ya, hanya yang namanya kaya tidak hanya sekedar dimaknai kaya harta. Orang boleh kaya pengalaman, kaya ilmu, kaya hal-hal yang lain, itu juga disebut kaya. Jadi jaminan dari Ibrahim ayat 7 itu, kalau kamu pandai bersyukur, maka dijamin akan kaya. Dalam pengertian dilimpahkan. Berikutnya, Pak Noto, siapakah orang-orang yang bersyukur? Antara lain, dalam kehidupan hari-hari, kegiatan ekonomi atau bisnis, orang yang bersyukur itu adalah orang yang menciptakan atau rajin menciptakan nilai tambah, yaitu para entrepreneur. Dalam judul sebelumnya kami telah mengupas juga makna dari entrepreneur. Nah, entrepreneur inilah adalah salah satu golongan manusia pebisnis yang menciptakan nilai tambah. Jadi di dalam kegiatan bisnis ada dua kelompok besar pelakunya, yaitu para entrepreneur
dan para pedagang. Nah, kalau entrepreneur ini adalah menciptakan nilai tambah, atau added value, kalau pedagang ini hanya mencari selisih, yaitu margin. Contoh, para produsen mebel, lagi-lagi saya kasih contohnya produsen mebel, karena sangat nyata dengan bahan baku dan bahan bantu yang mereka belanjakan, misalnya 300.000, setelah jadi mebel, dia bisa jual dengan nilai 1 juta. Itulah nilai tambah yang dimiliki oleh kaum entrepreneur. Beda dengan pedagang yang hanya mencari selisih, misalnya, oh saya beli kursi dari Pak Asep 1 juta, saya akan jual 1.200.000, hanya mencari selisih 200.000. Itulah bedanya. Dan para entrepreneur inilah yang tergolong manusia-manusia yang bersyukur, yang akan dilimpahkan, karena entrepreneur ini adalah para pencetak nilai tambah alias added value. Ketika kami menyampaikan suatu materi yang berjudul syukur ini di sebuah tempat, ada salah satu audiens yang menyampaikan atau sebuah pertanyaan yang isinya adalah, Pak Noto, berarti dengan kita memaknai syukur secara benar, ini sekaligus adalah seruan terhadap kita untuk menjadi para entrepreneur. Betul, saya bilang. Dan mungkin para entrepreneur inilah yang insya Allah akan mendapat antrian ketika akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Karena para entrepreneur inilah yang mencetak nilai tambah. Sebagai contoh, di kegiatan industri itu membuka lapangan kerja, ya, dengan jumlah yang relatif banyak ketimbang pedagang. Kemudian yang ketiga juga para entrepreneur inilah yang mengangkat derajat bangsa di pentas internasional. Dan dengan sifat entrepreneurship inilah yang bisa menghimpun sejumlah manusia yang banyak, yang artinya itu adalah menyelamatkan jiwa manusia dengan jumlah yang relatif lebih sangat berarti. Jadi betul bahwa kalimat syukur kalau dibenahi atau dimaknai secara baik dan benar, ini sesungguhnya adalah sebuah ajakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hendaklah kalian menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi sekelilingmu, yang intinya menjadi manusia-manusia yang mulia. Nah, kata-kata kemuliaan. Ada contoh lain bahwa kemuliaan ini arti pokoknya adalah sebetulnya membawa manfaat bagi segenap makhluk yang lain. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudaraku,
terutama kaum muda, lebih terkhusus lagi para mahasiswa dan mahasiswi, silahkan Anda perdalam lebih lanjut dari makna syukur ini, yang referensinya adalah dari surat Ibrahim ayat 7. Surat Ibrahim itu adalah surat nomor 14 dan nomor ayat 7 yang berbunyi la in syakartum la azidannakum, yang mana kalau ayat ada mengandung nun tasydid itu artinya jaminan kepastian yang pasti dan pasti. Nah, ada hal lain yang ingin saya sampaikan mengenai syukur. Ketika Anda mau menjadi manusia yang bersyukur, yang kontennya lebih dalam lagi dalam dunia bisnis atau ekonomi adalah para entrepreneur, Anda harus memiliki sifat yang 5. Yaitu apa? Memiliki memiliki kemauan, memiliki kemampuan, keberanian untuk membuat terobosan dalam rangka mencetak nilai tambah. Jadi seperti yang telah kami sampaikan dalam judul entrepreneur, bahwa entrepreneur itu adalah orang yang memiliki 5 hal, yaitu mau, mampu, berani, terobosan, dan nilai tambah. Yaitu orang yang mempunyai kemauan, serta kemampuan dan keberanian untuk membuat terobosan dalam rangka mencetak manfaat atau nilai tambah. Inilah saudara-saudara sekalian, terkhusus kepada kaum muda dan terkhusus kepada para student, yaitu mahasiswa dan mahasiswi. Mudah-mudahan penjelasan kami mengenai syukur yang dijelaskan secara singkat tapi mudah-mudahan padat dan mudah dan simple untuk difahami, merupakan suatu bekal bagi mahasiswa dan mahasiswi bagaimana selama menuntut ilmu di universitasnya masing-masing, dan setelah keluar dari kampus untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah diperolehnya dalam perbuatan nyata sebagai para entrepreneur. Saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang telah dibekali oleh Allah sumber daya alam yang sangat berlimpah, sumber daya manusia juga yang mumpuni jumlahnya, dan manusia yang bersumber daya juga jumlahnya cukup, maka Indonesia sangat membutuhkan para entrepreneur yang tidak lain. Indonesia membutuhkan manusia-manusia yang bersyukur, yaitu manusia yang memiliki kemauan, kemampuan, serta keberanian untuk membuat terobosan dalam rangka mencetak manfaat atau nilai tambah. Demikian, saudara-saudaraku, pemaparan hari ini yang kami bawakan judulnya adalah makna dari syukur, yang merupakan bagian dari total pengkajian Islam yang tertuang dalam channel Berbagi Makna 7, dan kami berharap atau menghimbau, silahkan kupas sampai tuntas semua judul-judul yang ada dalam paket pengkajian Islam ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.